السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para Facebookers, YouTubers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di kuliah subuh sambut Ramadan tahun 2021. Mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, sehat dan selamat, dan mudah-mudahan kita cepat menyelesaikan pandemi Covid 2021 ini. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semuanya dihindarkan dari segala macam penyakit termasuk virus ini, dan mudah-mudahan seluruh masjid bisa dibuka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita lanjutkan kajian yang kemarin, masih seputar maqasidus salat, tujuan salat. Kemarin sudah kita bahas tujuan ibadah secara umum, yakni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya, dari ibadah salat, haji, puasa, zakat, seluruh kebaikan ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya tujuannya agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas maksud salat secara umum, mencegah kemungkaran, mencegah kekejian. Salat meningkatkan derajat, salat menghapus dosa, salat merupakan sarana memperbaharui sumpah kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita bahas salat adalah doa, salat adalah munajat, salat adalah zikir, dan salat adalah kewajiban bagi orang yang berakal. Maka barang siapa yang tidak salat berarti dia tidak punya akal. Kemarin sudah kita bahas salat termasuk ibadah fisik yang paling sempurna, yang paling utama, karena mempunyai 4 keterkaitan. Keterkaitan kita dengan Allah. Di dalam salat kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Keterkaitan bagi seorang musalli, yaitu sarana untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian sarana untuk mengirimkan salam, doa kepada Rasulullah, dan bertasyahud, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan keterkaitan mengirim salam, doa untuk seluruh ibadullah, seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Hari ini kita teruskan, yaitu maqsad du'ail iftitah, maksud dari doa iftitah. Ketika kita salat bertakbir, kemudian disunnahkan untuk membaca doa iftitah, doa pembuka. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, saya menghadap wajahku
kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan. Hanif artinya lurus, yaitu artinya al-ma'ilu minal adyan ila dinil haq, dinil Islam. Hanifan musliman. Hanif artinya kita benar-benar menghadap Allah dengan berkomitmen menjalankan agama Islam, agama yang lurus. Musliman. Musliman artinya al-inqiyad ila ta'ah bil-zahir wal-batin sirran wa jahran. Muslim artinya tunduk, taat kepada Allah, baik taat secara zahir, lahir, maupun taat secara batin. Sirran, taat secara tersembunyi, wa jahran, maupun secara tertutup. Ini arti dari hanifan musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Kita tegaskan di depan Allah di dalam doa iftitah bahwasanya saya bukan termasuk orang-orang yang syirik. Maka ini inti dari doa iftitah. Kita mengatakan di depan Allah untuk menjadi seorang muslim yang taat dan menjauhi dari segala kesyirikan. Yang pertama, menjauhi dari al-isyraku fil uluhiyah. Kalau kita sudah menyatakan hanifan musliman, sudah menyatakan berkomitmen dengan agama yang lurus, berkomitmen menjadi seorang muslim yang taat, maka pertama harus menghindari al-isyraku fil uluhiyah, syirik dalam menuhankan selain Allah, mithlu an-nasara wa abadatil awthan. Contoh syirik uluhiyah yaitu syirik yang dilakukan oleh an-nasara yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam, termasuk wa'abadatil awthan, orang-orang yang menyembah berhala-berhala dan menyembah patung. Mereka lah orang-orang yang terjebak dalam al-isyraku fil uluhiyah. Yang kedua, al-isyraku bisyabih. Kita tidak boleh mensekutukan Allah dalam konteks membandingkan antara Allah dengan makhluk. Yang ketiga, al-isyraku fil qidam. Syirik dalam perkara qidam. Artinya jangan sampai seperti keyakinan-keyakinan para ahli filsafat. Banyak orang yang ahli filsafat mengatakan yang abadi itu alam itu sendiri. Alam itu mereka mengatakan hanya sekedar fenomena alam, dari penciptaannya, rusaknya, itu cuma fenomena alam belaka. Mereka mengatakan alam itu azali, mempunyai sifat qidam, dan itu tidak dibenarkan dalam akidah kita. Yang mempunyai sifat qidam hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-isyraku fil af'al, syirik dalam perbuatan. Ini misalkan keyakinan-keyakinan al-qadariyah. Al-qadariyah yaitu orang yang mempunyai pendapat bahwasanya manusia itu mengerjakan sesuai dengan kemampuannya tanpa campur tangan Tuhan. Jadi ada dua golongan, namanya Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu seluruh perbuatan manusia itu
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya pilihan, manusia tidak punya kemampuan, sehingga apapun yang dilakukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang mempunyai aliran qadariyah, tidak mempercayai campur tangan Tuhan, mereka hanya mempercayai kemampuannya sendiri. Nah, ini termasuk al-isyraku fil af'al. Maka yang benar untuk ahli sunnah wal jamaah, apa yang kita lakukan itu 50% campur tangan Allah, 50% kemampuan kita sebagai manusia yang telah diberikan Allah kemampuan. Maka dua-duanya imbang antara campur tangan Allah dan campur tangan kita sebagai manusia yang telah diberikan Allah kemampuan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah arti hanifan muslimu wa ma ana minal musyrikin. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yaitu Allah yang menguasai seluruh alam, yang menciptakan seluruh alam. Ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki, salatku, ibadahku, ini merupakan ta'kidun li nafsi al-isyrak fil ibadat. Kita benar-benar jangan sampai terjebak dalam syirkun fil ibadah. Ta'kidun li nafyil isyrak fil ibadat. Inna adalah kalimat atau harfut taukid, benar-benar menekankan bahwasanya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku untuk Allah, ini menunjukkan ta'kidun li nafyil isyrak fil mulki. Kalau kita mengatakan hidupku matiku untuk Allah, maka secara tidak langsung kita mengatakan seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, al-mulku lillah. Hatta innal hayya la yamliku hayata nafsihi wala mautiha. Sampai kehidupan itu sendiri tidak mempunyai kehidupan, tidak memiliki, menguasai kehidupan itu sendiri, wala mautiha, termasuk kematiannya. Ini artinya seluruhnya milik Allah, yang mengatur kehidupan, yang mengatur kematian. Allah lah yang mengatur seluruh alam, seluruh perkara yang ada di dunia ini. Amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra. Hanya Allah yang memiliki, yang mendengar, yang melihat, yang mengontrol, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengontrol seluruh perkara yang ada di dunia ini, karena Allah itu Rabbul Alamin. La syarika lahu, artinya Allah tidak mempunyai partner, sekutu fir rububiyah. Dalam perkara mengatur alam ini, Allah tidak butuh bantuan siapapun. La syarika lah.
wa bidzalika umirtu. Dzalika isyaratan ila taujihi wajhu ila man hadza sya'nuhu. Artinya memang itulah perintah Allah kepada kita, yaitu untuk bertauhid. Wa ana minal muslimin, dan saya siap untuk menjadi seorang muslim yang taat. Inilah inti dari doa iftitah, yaitu menegaskan di depan Allah bahwasanya kita siap menjadi seorang muslim yang lurus, muslim yang bertauhid. Maka ketika orang keluar dari sholat masih menjadikan harta sebagai tujuan, ketika keluar dari sholat masih percaya kepada selain Allah, mempercayai misalkan dukun, paranormal, dan sebagainya, maka pada hakikatnya orang tersebut masih belum memahami maksud dari doa iftitah yang setiap hari diucapkan ketika sholat. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membaca doa iftitah, kemudian di dalam salat kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini penting, inti dari salat yaitu Al-Fatihah. Barang siapa yang tidak membaca Fatihah maka belum termasuk salat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, qasamtu salat, salat saya bagi menjadi dua bagian, baini wa baina abdi, bagian untukku dan untuk hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang diminta akan dikabulkan. Allah mengatakan salat itu dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hambanya. Ditafsirkan oleh ulama, yang dimaksud as-salat yaitu al-Fatihah. Qasamtus salat bimakna qasamtul Fatihah. Fatihah itu dibagi menjadi dua. Fatihah terdiri dari 7 ayat, maka 3 ayat setengah itu haqqullah, haknya Allah. 3 ayat setengah setelahnya haqqul ibad, haknya seorang hamba. Itu arti dari qasamtus salat baini wa baina abdi nisfaini. 3 ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam. Ini ayat yang pertama. Ketika seorang hamba di dalam salat mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab Fatihah kita
dengan mengucapkan asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Qala majjadani abdi, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab Fatihah kita dengan mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, hambaku telah berserah diri kepadaku. Iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu kami menyembah. Nah, ini 3,5 ayat, 3 ayat setengah di dalam Fatihah itu haqqullah, itu untuk Allah. Ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin untuk Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim untuk Allah, Maliki Yaumiddin untuk Allah, Iyyaka na'budu, menyembah itu untuk Allah. Ini 3,5 ayat haqqullah, haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini untuk seorang hamba, untuk hamba Allah. Jadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Iyyaka na'budu, haqqullah, haknya Allah, wa iyyaka nasta'in, haknya kita sebagai hamba Allah, dan Allah berjanji wa li 'abdi ma sa'al, Allah akan mengabulkan apa yang diminta kepada Allah. Ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, Allah berjanji wa li 'abdi ma sa'al. Kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Nah, ini semuanya untuk hamba Allah, dan Allah berjanji akan mengabulkan masa'ala, apa yang diminta oleh seorang hamba. Jadi inilah 7 ayat di dalam Fatihah, 3 ayat setengah untuk Allah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, 1 ar-rahmanir rahim, 2 maliki yaumiddin, 3 iyyaka na'budu, 3,5. Ini namanya haqqullah. Wa iyyaka nasta'in, setengah yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 3,5. Ini semuanya untuk Allah, untuk hamba Allah. Nah, di dalam membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, ternyata intinya itu kita sedang berdialog dengan Allah. Maka hendaknya kita membaca Fatihah secara pelan-pelan, karena kita sedang berdialog dengan Allah. Dan ternyata Allah itu menjawab Fatihah yang kita baca ketika sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab athna alayya abdi.
مالك يوم الدين. Allah menjawab, majjadani abdi, fawwada ilayya abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini jawaban Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah menjawab, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inilah yang dimaksud dari hadis Nabi. Allah mengatakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, maka kita pun harus khusyuk, tidak boleh menengok. Kita hadapkan mata kita di tempat sujud. Itulah makna dari tunduk kepada Allah. Qiyamuna lillah, berdirinya kita ketika salat untuk Allah. Berdiri di depan Allah dengan menundukkan pandangan kita ke tempat sujud, itu arti dari at-tadhallul, arti dari al-khudu', arti dari ketundukan kita di depan Allah. Maka salat satu tidak boleh menghadap matanya ke atas, apalagi ke kanan, apalagi ke kiri, atau matanya kita pejamkan. Yang benar tidak memejamkan mata dan matanya dihadapkan ke tempat sujud, karena kita berdiri untuk Allah, berdiri dalam rangka at-tadhallul wal khudu', dalam rangka tunduk di depan Allah. Kemudian ketundukan itu ditambah lagi ketika kita mengerjakan ruku', lebih tunduk lagi. Kemudian ketika sujud lebih tunduk lagi. Kita berkomitmen untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi seorang hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketundukan itu diwujudkan dengan simbol berdiri, menundukkan pandangan kita di tempat sujud. Ketundukan ditunjukkan lagi dengan kita berrukuk. Ketundukan itu ditunjukkan lagi dengan cara kita bersujud kepada Allah. Wasjud waqtarib. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rukuk membaca subhana rabbiyal azim, idza qala subhana rabbiyal azim, berarti kita sedang mengagungkan Allah, membaca tasbih, bertasbih kepada Allah. Subhana. Subhana apa artinya? Makna tasbih wa huwa salbun naqsi 'anil dzati was sifat. Ketika kita mengucapkan subhana, maka kita meyakini Allah itu tidak mempunyai kekurangan apapun, baik secara zat maupun secara sifat. Subhana Rabbi, Rabbi Tuhanku yang menciptakan alam, yang mengontrol alam, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka kita berikrar dengan kalimat Subhana Rabbi, artinya kita benar-benar bertauhid rububiyah. Subhana Rabbiyal Azim termasuk juga mengandung arti kita siap bertauhid secara uluhiyah. Nah, itulah arti Subhana Rabbiyal Azim, karena Allah itu Maha Agung. Dan inilah momen yang paling penting ketika ruku', yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud Subhana Rabbiyal A'la,
juga sama, artinya kita bertasbih, meyakini Allah tidak mempunyai sifat kekurangan apapun secara zat maupun secara sifat. Kita berikrar di depan Allah untuk bertauhid rububiyah maupun uluhiyah. Kan Allah itu mempunyai sifat a'la, sifat maha tinggi, sifat yang agung. Tauhid rububiyah itu artinya kita meyakini Allah itu yang menciptakan seluruh alam, menciptakan kita, yang mematikan, yang memelihara, termasuk yang menghancurkan alam, menciptakan, menghancurkan, seluruhnya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Af'alullah, meyakini semuanya itu adalah af'alullah, itu yang disebut keyakinan rububiyah. Dan keyakinan uluhiyah, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, itu yang kita ucapkan di dalam ruku. Subhana rabbiyal a'la, itu yang kita ucapkan ketika sujud. Itulah arti dari Al-Fatihah, bacaan sujud dan bacaan ruku. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali kuliah subuh menyambut bulan suci Ramadan tahun 2021. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang hingga kita bisa sampai berjumpa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.